Selamat pagi, kami dari 1F Team yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri selaku ketua, Agus Febrian Nugraha dengan NIM 3201 01567. Saya Katri Priscilla Tasca dengan NIM 320101571. Saya Enrico Krisna Tanjaya 320101574. Saya Erlang Jagadrinonze dengan NIM 3171011112. Baik, kami akan mempresentasikan materi kami yaitu ergonomi di tengah pandemi COVID-19. Apa itu arti kata ergonomi? Ergonomika atau ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Bagaimana dengan ergonomi di tengah pandemi COVID-19? Sudah hampir 2 tahun sejak kasus pandemi tercatat di Indonesia. Dan selama itu juga sudah banyak sekali upaya-upaya penyesuaian yang dilakukan dalam menghadapi pandemi, terkecuali dalam lingkungan industri atau perkantoran tentunya. Bahkan di dalam lingkungan industri banyak sekali perubahan yang terjadi guna untuk menyesuaikan segala dampak yang ditimbulkan oleh pandemi. Upaya yang dilakukan antara lain seperti menggunakan aplikasi virtual meeting, penerapan jam kerja tertentu, pembatasan jumlah karyawan di dalam kantor, dan masih banyak upaya lainnya. Beberapa upaya itu juga tentunya memerlukan banyak sekali penyesuaian kembali dengan lingkungan masing-masing kantor dengan sektor industri yang berbeda. Dan bahkan salah satu upaya yang dirasa paling aman dalam masa kekhawatiran akan pandemi adalah upaya work from home atau bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah atau istilah yang hangat saat ini adalah work from home, merupakan sebuah upaya sekaligus menjadi budaya baru di dalam organisasi industri dalam memaksimalkan program pemerintah untuk mengatasi permasalahan pandemi, terutama untuk meminimalisir terjadinya interaksi secara langsung guna menghindari terpapar dari virus COVID-19. Apa dampak ergonomi di era pandemi ini? Satu, yaitu berupa gangguan rangka akibat terlalu lama WFH, kelelahan fisik, kelelahan pada mata, dan yang terakhir kelelahan pada otot. Berapa lama WFH akan bertahan di era pandemi? Pandemi belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kembali ke situasi sebelum pandemi memang belum mungkin. Tapi setidaknya dengan adanya vaksin, ekonomi dan aktivitas bisa kembali pulih. Kebiasaan WFH mungkin tidak akan pernah berakhir meskipun pandemi telah usai. Namun, bagi perusahaan yang ingin mengurangi waktu WFH dan kembali bekerja dari kantor akan semakin banyak. Dan kebijakan ini mungkin sudah diterapkan beberapa perusahaan dan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan. Apa yang akan terjadi pada budaya WFH pasca pandemi? Dari sisi organisasi, penerapan WFH dengan menggunakan teknologi informasi ini tentunya akan menurunkan biaya operasional perkantoran seperti biaya langganan daya dan jasa seperti listrik, air, dan internet, biaya kebersihan, tetap biaya kebutuhan pegawai yang akan berpindah bebannya kepada pegawai secara pribadi. Salah satu contohnya adalah melakukan rapat atau sharing knowledge atau pelatihan secara virtual dengan aplikasi Zoom Meeting akan menurunkan biaya penyelenggaraan rapat atau pelatihan, dan biaya internet akan dibebankan baik bagi pegawai maupun bagi organisasi. Dari sisi kesehatan lain, juga dengan adanya WFH ini tentunya akan mengurangi penyebaran virus COVID-19, sehingga angka penduduk yang terpapar diharapkan akan turun. Namun di sisi lain, penerapan WFH ini akan berdampak juga pada sektor UMKM seperti para pedagang makanan atau pengelola warung makan di kantor-kantor, tentunya akan mengalami penurunan omset akibat adanya penerapan WFH ini. Oke, itu sekian dari presentasi kami, tim 1F. Bila ada salah kata, mohon maaf.